Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 42 Jakarta, di mana OSIS, ya anggota OSIS maupun MPK itu mendapatkan sosialisasi tentang kesehatan mental. Dan ini adalah sesi tanya jawabnya. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin sebenarnya bertanya beberapa hal, cuma dikarenakan dibatasi oleh waktu, maka saya akan bertanya beberapa hal yang menurut saya penting. Untuk pertanyaan pertama, sepenglihatan saya, orang-orang di zaman dahulu itu bisa dibilang secara mental itu lebih kuat, bisa dibilang zaman sekarang. Dikarenakan dari data yang saya lihat, data dan statistik pengalaman saya itu menunjukkan bahwa orang zaman dahulu itu lebih kuat. Maka saya ingin bertanya, apakah penemuan mental health oleh William Schweitzer pada tahun 1843 membuat mental orang-orang dunia itu lebih lemah? Yang pertama. Yang kedua, kira-kira untuk teman-teman saya yang memang tidak sehat secara mental, apa yang dapat saya lakukan? Karena mereka ini bisa dibilang orang-orang yang sangat sensitif karena mentalnya sedang terganggu. Di mana kalau saya ingin ajak berbicara, itu mereka tidak mau terbuka. Dan jikalau saya ingin berbuat sesuatu, saya takut mereka ini tidak menganggapnya itu buruk gitu. Bagaimana cara atau teknik yang baik agar mereka ini mau terbuka dan merasa lebih baik? Makasih. Diimbangkan antara menjaga kesehatan mental dengan berjuang menggapai mimpi sebagai pengorbanan kita untuk misalnya bekerja keras. Saat kita mempunyai mimpi, mungkin kita butuh pengorbanan untuk mencapai mimpi tersebut. Bagaimana agar pengorbanan untuk mencapai mimpi dengan menjaga kesehatan mental kita tetap balance. Terima kasih. Juga ya, nah kita kan di masa depan bakal ada beberapa yang seperti bakal jadi orang tua nantinya. Kalau misalnya kayak aku pernah dengar satu kayak ada orang ngomong we should break di apa ya, rantainya itu loh, rantai yang emang udah berkarat dan udah jelek itu harus diputus. Nah gimana sih kayak ketika nanti kita udah jadi orang tua, toxic trait atau kelakuan-kelakuan buruk yang toksik dari orang tua kita, kayak misalnya mungkin ada yang apa ya, sempat kena kekerasan oleh orang tuanya, baik itu fisik maupun lewat kata-kata, itu bagaimana sih cara apa ya, seenggaknya memutus rantainya ketika kita udah jadi orang tua nanti? Karena kita tahu untuk rantai itu nggak semudah itu, karena kan pasti ada batin dan segala macamnya, pasti masih ada sesuatu yang mengganjal. Nah gimana cara paling memutus rantai ini kita jadi orang tua? Apa yang kita alami oleh orang tua kita tuh nggak turun lagi gitu ke anak-anak kita nanti. Makasih. Apa lebih kuat? Ya justru memang di masa itu TV juga nggak ada. Begitu TV ada hanya hitam putih, terbatas, tuh saluran dulu nggak banyak. Jadi gangguannya itu minim. Nah sementara kalian itu sebenarnya sih era digital ya, kelahiran usia kalian ini lebih sulit karena tidak era digital dan diasuh ya dengan digital, dengan generasi digital. Nah, ketika kamu kemudian di sini lebih lemah, itu juga wajar. Karena di kamu nih satu, banyak pilihan. Jendela dunia tuh bisa kelihatan. Kamu bisa memperbandingkan. Karena begitu banyak ilmu, ya begitu banyak informasi itu tumpah ruah kayak hutan belantara informasi gitu. Nah saking banyak ya kamu sendiri bingung jadinya. Misalnya di YouTube, ada YouTube yang kemudian terhadap kasus, misalnya gini, yang ini membolehkan kekerasan. Dalam agama aja boleh, gitu kan? Padahal dalam agama Islam juga misalnya, itu kalau mulai sholat, ketika umur memasuki masa dia itu emang sudah balik untuk sholat, lalu dia nggak mau
maka saat itu boleh dipukul, tapi itu pun harus bagian yang tidak membahayakan, yaitu bagian yang kita sebut dengan pantat gitu ya, bokong gitu. Di itu bagian itu. Dan Nabi Muhammad ternyata terhadap cucunya itu, 2 cucu kesayangan yang kembar itu, bahkan dia tidak pernah menggunakan itu untuk pukulan. Ketika misalnya terjadi, namanya anak kan, belum tahu kan, otaknya belum matang semua, kemudian sulit nih disuruh untuk ibadah gitu, untuk sholat misalnya. Nabi pun tidak menggunakan pukulan gitu. Jadi saya meyakini, misalnya ya kebetulan saya beragama Islam, Islam juga nggak ngajarin kekerasan sebenarnya dalam pengasuhan. Nah, kenapa? Karena beberapa ayat sendiri itu juga memberikan petunjuk bahwa kekerasan itu bisa berdampak buruk pada tumbuh kembang anak-anak. Nah, jadi saya meyakini itu gitu. Jadi saya yakin betul bahwa kekerasan bukan satu-satunya cara mendisiplinkan. Jadi orang-orang yang percaya bahwa kekerasan itu adalah bagian dari mendidik, karena dia dididik dengan kekerasan. Orang melakukan itu karena masa lalunya dia. Jadi dia cuma tahu cara itu. Jadi kalau generasi kamu mengubah cara pengasuhan anak dengan tanpa kekerasan atau membangun disiplin positif, maka anak kita pun akan ngelakuin sama cucu kita ngelakuin kepada cicit kita gitu. Itu yang disebut dengan bisa memutus mata rantai tadi, seberapapun karatnya. Nah, sekarang kalau kemudian dia begitu kuat mendapatkan tekanan atau depresi mungkin, ya, tapi dia sendiri tidak merasakan, tidak mengakui itu, denial gitu ya, denial gitu, dia nggak ngakuin. Lalu orang sekitarnya, misalnya orang tuanya, cuma kekerasan secara daring, diejek-ejek doang itu di medsos, apa-apa, baik-baik aja, kamu gampang. Dulu ya, mama papamu, bahkan dipukul, ditabok, itu cuma dikata-katain, itu nggak bisa sama gitu. Sekarang daring, dulu kan bapak ibu kita, kakek nenek saya, bapak ibu saya, nggak ada daring kan? Tahu nggak daring itu? Itu ternyata hasil riset membuktikan lebih dahsyat dampak kekerasannya. Jadi misalnya gini ya nak, kirim nih, ini kan jari nih, kita foto, ternyata efek kamera sebelah belang, lalu diledekin, belang, kemudian ledek, orang ketawa-ketawa, maksudnya bercanda, padahal bercanda tuh harusnya nggak nyakitin. Beda bercanda sama bully tuh gini, kalau bercanda dua-duanya senang, dua pihak. Kalau bully satu senang, satu tersakiti. Jadi bercanda dan bully itu beda. Nah, cyberbully itu banyak banget. Beberapa artis Korea umurnya aja udah 25 bunuh diri loh gara-gara cyberbully. Nah, jadi dampak cyberbully itu ternyata lebih dahsyat. Kenapa? Karena orang yang bukan teman kita juga bisa baca. Orang yang tidak berteman dengan kita tapi berteman sama teman kita yang ngebully, ikut ngebully, bisa terjadi. Karena kan terhubung satu dengan yang lain. Jadi kalian itu hidup di era digital itu lebih susah nak, dibanding dulu. Jadi dulu makanan terbatas, mana ada pizza, mana ada, ini nggak ada kan. Makanan tuh betul-betul alam. Makanya orang tua dulu tuh sehat-sehat, umur panjang. Sementara zaman kalian nih, kopi yang pemanisnya minta ampun itu, maka banyak anak diabetes. Jadi memang beda. Termasuk soal kesehatan mental. Tadi bully. Dulu zaman orang tua kita atau zaman saya ya, bully kan langsung ya. Misalnya teman sekelas. Nah yang tahu kan cuma teman sekelas kita. Tapi kalau bully, satu dunia bisa tahu kalau bukan media sosial kita kan. Nah itu jadi dampaknya, makanya kenapa lebih dahsyat gitu. Nah akhirnya karena kamu kondisinya tadi ya, mental health kamu ketika di era digital ini jauh lebih sulit jadinya kamu berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan dan kesehatan mental itu gitu. Ya gangguan kesehatan mental. Nah jadi kalau kemudian dikatakan bahwa dulu lebih kuat, dia lebih kuat karena gangguannya nggak sebanyak anak zaman sekarang. Lalu yang kedua, eranya memang berbeda gitu ya. Jadi misalnya tadi situasi bully daring dengan bully luring beda gitu. Karena daring itu bisa semua orang tahu dan semua orang ikut ngejek kita.
Kalau menggunakan akun palsu kita terus diserang, itu banyak kasus ya. Akun palsu 10 padahal yang megang tuh 1. Nah, yang lain akan ngelihat ini 10 temennya aja nggak suka sama dia, oh berarti ini orang nggak bener, ikut. Nah, itu bisa terjadi gitu. Nah, makanya lebih berat dan tantangan kalian lebih berat, maka gangguan kesehatan mental kalian pun bisa lebih rentan gitu di era yang sekarang. Saya gini, kok bapak ibuku nggak pernah ya ngajak jalan-jalan. Kamu ngelihat IG temenmu jalan-jalan melulu gitu. Bapak ibuku mungkin nggak punya uang ya, jarang betul makan di luar. Sementara teman kamu makan di luar melulu sama keluarganya. Itu gangguan mental loh. Kan bisa ada tuh istri yang ngomong sama suaminya, oh, kayak itu dong, kayak temanku kayak temannya mama tuh, suaminya ngajak jalan-jalan melulu. Papa kalau libur cuma ngajak ke Alfamart gitu misalnya. Itu kan udah gangguan mental tuh bagi si pasangan gitu. Berikutnya ya, jadi bagaimana kemudian bantu temen yang mengalami kesehatan mental? Pertama adalah kenali dulu. Jadi gini ya, orang nggak akan jujur sama kita kalau dia nggak percaya dulu. Jadi bentuknya pertama peduli dulu baru percaya. Jadi kamu peduli dulu, sapa dia, dekati dia, sapa. Nah itu namanya membangun kepedulian. Lalu kalau kamu udah peduli dan dia merasakan, baru di situ muncul kepercayaan. Jadi orang nggak akan cerita kalau dia nggak percaya sama kita, gitu ya. Jadi orang tuh percaya baru dia mau terus terang. Biasanya anak-anak kayak gitu, murid-murid begitu. Kemudian yang berikutnya, jadi kamu bisa nyaranin. Kalau ini udah berat, mungkin bisa tadi, kamu bisa nih konsultasi ke sini. Ya ke website ini, ke nomor ini gitu. Sekarang kayak Halodoc dan lain-lain kan bisa juga lewat WA gitu. Itu misalnya kayak begitu. Jadi dia bisa mencari jalan keluar dari permasalahannya. Berikutnya karena anak-anak itu bisa hal kecil menjadi stres berat. Karena kan dia otak berpikir resiko dan panjangnya ya tentang analisis itu belum matang. Jadi dia mudah sekali putus asa. Itu juga wajar. Maka kalian tuh disebut generasi strawberry kan. Kelihatan bagus tapi lembek gitu kan. Nah, kalau memang kayak gitu kondisinya yang seperti ini karena umum mungkin kamu enggak, tapi maksudnya kondisi secara umum kan banyak tuh yang menyebut Gen Z ini sebagai strawberry gitu. Karena dianggap lebih lemah, mudah putus asa, nggak mau berjuang. Nah, kalau kamu memang nggak pingin dianggap begitu, buktikan, bangun konsep diri positif seperti tadi saya jelaskan. Murid saya yang nggak punya bukan orang mampu pun bisa meraih mimpinya sebesar itu. Jadi makin besar mimpi itu makin bagus. Kalau kamu cuma punya mimpi kecil, ya kamu dapatnya sedikit. Kalau kamu punya mimpi besar, mungkin gak semuanya terwet, tapi kamu dapat yang gede-gede gitu. Itu harus betul dibangun. Lalu menjaga mimpi tapi tetap sehat mental, ini yang saya sebut. Bahagia dulu. Terima diri kita dulu. Jadi kita tuh ngerti dulu siapa kita. Kelebihan, kekurangan, kita cintai, kita terima pada diri kita. Aku bangga sama diriku. Aku menyukai diriku, aku bahagia, aku bangga dengan diriku. Untuk bangga kamu konsentrasi pada kelebihan. Jadi agar tadi yang saya sebut dengan bahagia. Jadi bahagia dulu. Jangan mikirin kebahagiaan orang lain dulu, kebahagiaan pasangan, jangan. Kebahagiaanmu dulu. Kamu bahagia, kamu bisa bahagiain orang lain. Itu kuncinya. Kalau kamu nggak bisa bahagiain dirimu sendiri, gimana mau bahagiain orang lain? Jadi bahagia diri sendiri dulu. Terakhir, tadi memutus mata rantai sempat saya singgung juga ya, Rere ya. Nah, memutus mata rantai itu tadi ya memang harus ngubah. Jadi kalau kita sekarang adalah korban kekerasan, misalnya dari keluarga kita, bagaimana kita mau sembuh? Kita mau mengubah. Nah caranya kalau kita nggak bisa, dengan curhat nggak bisa, dengan diri kita sendiri nggak bisa, carilah pertolongan dengan profesional. Pasti bisa sembuh kok, gitu. Saya ngomong ini karena saya pernah ngalamin. Era dimana saya pernah tuh masuk ke masa-masa kelam yang saya begitu marah dengan masa lalu saya. Tapi begitu saya bisa mengikhlaskan, maka hilang semua luka batin itu. Luka batin tuh nentuin di dalam tubuh kita dibuang atau enggak tuh kita yang nentuin. Jadi yang perlu kamu bangun saat ini adalah konsep diri yang positif. Bagaikan alamat. Mulai dari sekarang jangan kalau ditanya anak kelas 1 nih, kamu ceritanya apa? Masih panjang, masih jauh. Enggak.
5 tahun lagi kamu tuh mikirnya dirimu di mana dan seperti apa. Oh, 5 tahun lagi saya akan kuliah di UGM di jurusan yang ini. Kelak saya setelah masuk UGM kamu ngomongin kamu kerja. Saya akan bekerja di tempat ini, saya akan bikin usaha ini. Mulai gitu. Jadi mimpi itu harus diperbaiki per 5 tahun gitu ya, disempurnakan. Jadi justru kita yang stuck pada satu mimpi, itu yang salah. Tapi yang benar adalah kita sudah mencapai, tapi kita ingin jauh lebih baik. Misalnya, saya ingin menjadi guru, tapi saya ingin menjadi guru yang mampu menginspirasi. Gimana caranya? Menjadi guru yang kemudian menjadi penulis buku, menjadi guru yang kemudian punya YouTube, menjadi guru yang itu yang saya bangun. Tapi kan tetap gurunya, tapi guru yang betul-betul kita merasa punya kualitas gitu. Bisa berbagi dengan sesama guru, bisa berbagi dengan para orang tua murid, dan bisa berbagi juga dengan anak murid seperti kalian. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya. Foto bersama boleh, Bu? Oke ya, demikian ya, video ini seru banget. Anak-anaknya tuh antusias bertanya ya, pertanyaannya juga bagus-bagus dan pinter banget ya, bahkan mereka kayaknya ngutip buku juga gitu ya. Memang keren ya. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Makasih Pak, Bu.